Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Selanjutnya Ibnu Hisham menyebutkan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ummahat al-mu'minin, ibu-ibunya kaum mukminin. Qala Ibnu Hisham, berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa kunna tis'an, dan mereka ketika itu berjumlah 9. Ketika itu berjumlah 9 orang. Adapun istri-istri Nabi yang pernah dinikahi oleh beliau ada 13. Tetapi yang dipegang tidak lebih dari 9. Qala wa kunna tis'an, Aisyah binti Abi Bakr wa Hafsah binti Umar ibn al-Khattab wa Ummu Habibah binti Abi Sufyan ibn Harb wa Ummu Salamah binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah wa Saudah binti Zamah ibn Qais wa Zainab binti Jahsh ibn Ri'ab wa Maimunah binti al-Harith ibn Hazm wa Juwairiyah binti al-Harith ibn Abi Dirar wa Safiyah binti Huyay ibn Akhtab fima haddathani ghaira wahid min ahli al-ilm. Demikian pada apa yang disampaikan kepadaku tidak oleh satu orang saja dari para ulama. Artinya beliau mengambil riwayat-riwayat dari para a'immah, dari para ulama. Mereka menyatakan bahwa terakhir yang dipegang oleh Rasulullah SAW adalah 9 orang. Yang pertama Aisyah, anak perempuannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anha. Yang kedua Hafsah, anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anha. Wa Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan ibn Harb radhiyallahu taala anhu, karena beliau masuk Islam setelah Fathu Makkah. Wa radhiyallahu anha. Wa Ummu Salamah, anaknya Abi Umayyah ibn Mughirah
radhiyallahu taala anha, wa Saudah binti Zam'ah ibn Qais radhiyallahu taala anha, wa Zainab binti Jahsh ibn Ri'ab radhiyallahu taala anha, wa Maimunah binti Al-Harith ibn Hazm radhiyallahu taala anha, wa Juwairiyah binti Al-Harith ibn Abi Dirar, wa Safiyah binti Huyai ibn Akhtab radhiyallahu taala anha. Demikian sebagaimana diriwayatkan kepada beliau dari para ulama. Adapun seluruhnya dari istri-istri yang pernah dinikahi oleh Rasulullah SAW ada 13. Disebutkan satu persatu. Yang pertama dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah Khadijah. Tadi di 9 orang nggak disebut Khadijah, karena Khadijah dinikahi di awal pertama Rasulullah SAW, dan kemudian tidak berapa lama sebelum hijrah atau hampir akan hijrah meninggal pada Amul Huzn, pada tahun yang disebut dengan tahun kesedihan. Ditinggal oleh istri yang dicintainya yang mulia, yaitu Khadijah. Ditinggal pula oleh pamannya Abu Talib yang menjaganya, melindunginya, dan dalam keadaan diboikot ketika itu. Disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Maka ini yang 9 adalah yang masih dipegang ketika Rasulullah SAW wafat, yang masih tetap berstatus Ummahatul Mukminin ketika itu, artinya masih hidup. Walaupun tentunya Khadijah juga termasuk Ummahatul Mukminin, tapi sudah wafat radhiyallahu taala anha. Kita lihat satu persatu. Yang pertama dinikahi oleh Rasulullah SAW dari istri-istrinya adalah Khadijah binti Khuwailid. Wahia awwalu man tazawwaj, dan dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dinikahkan kepada Khadijah oleh bapaknya, yaitu Khuwailid ibni Asad. Walaupun diriwayatkan pula katanya wallahu alam dinikahkan oleh kakak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya yang bernama Amr ibni Khuwailid. Wa asdaqaha Rasulullah SAW 20 bakratan, dan Rasulullah SAW memberikan maharnya 20 ekor unta. Disebut bakrah, unta yang masih muda, unta yang masih muda-muda. Fawaladat li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waladuhu kulluhum, dan lahirlah anak-anak Rasulullah SAW dari Khadijah seluruhnya kecuali Ibrahim. Berarti anak-anak Rasulullah SAW semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim saja, yang nanti akan disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mendapatkan anak-anaknya dari Khadijah. Hanya saja anak-anak laki-lakinya semuanya meninggal dalam keadaan masih kecil dan belum memiliki keturunan, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa dikatakan nasabnya kepada Rasulullah SAW, karena tidak ada anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya tidak sempat sampai menikah, apalagi punya anak. Maka yang ditinggal, yang tersisa sampai menikah adalah anak-anak perempuannya. Di antaranya yang dinikahkan kepada Utsman bin Affan, sampai meninggal dinikahkan lagi dengan anak perempuan yang berikutnya. Maka Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzun-Nurain, memiliki 2 cahaya. Ini pernah menikahi 2 anak perempuan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib menikahi 1, Utsman menikahi 2, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki anak-anak yang lainnya. Dan ini keistimewaan Khadijah, istri Rasulullah SAW yang pertama. Keistimewaannya adalah memberikan anak-anak Rasulullah SAW
Dan kedua keistimewaannya adalah membesarkan hati Rasulullah SAW di kala Rasulullah SAW susah. Di kala umat manusia seluruhnya menentangnya, Rasulullah SAW sendirian. Belum dapatkan wahyu di Gua Hira. Disampaikan kepada siapapun, gak ada yang percaya. Dia datang kepada Khadijah dengan ketakutan. Dasiruni, dasiruni. Selimuti aku, selimuti aku. Aku khawatir. Aku mengkhawatirkan diriku, kata Rasulullah SAW. Maka Khadijahlah yang membesarkan hatinya. Kata Khadijah, la yukhzika Allah. Allah gak mungkin menghinakan kamu. Rasulullah SAW khawatir kalau aku mendapatkan sesuatu. Ini maksudnya suatu penyakit-penyakit yang berkait dengan masalah pikiran. Kata Khadijah, tidak mungkin. La yukhzikallahu abada. Allah gak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Bukankah engkau berbuat baik? Bukankah engkau menghormati tamu? Bukankah engkau memberi makan orang-orang miskin? Bukankah engkau begini, engkau begitu? Enggak mungkin Allah akan menghinakan kamu. Ini menghinakan dengan penyakit-penyakit yang jelek seperti itu. Tidak mungkin. Maka Allah SAW berbesar hati dengan Khadijah. Demikian pula ketika Rasulullah SAW dimusuhi oleh kaumnya, maka ada Khadijah yang besarkan hatinya. Dan ini keistimewaan yang hampir-hampir tidak bisa ditandingi. Karena suasana yang seperti itu hanya saat itu. Setelah itu Allah berikan kemajuan, kemenangan, dan mendapatkan sekian banyak pengikut. Maka masa-masa itu Rasulullah SAW dibesarkan hatinya oleh istrinya yang dicintainya, yaitu Khadijah. Maka para ulama ketika membanding-bandingkan Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, mereka tidak berakhir dengan kesimpulan. Masing-masing dengan argumennya. Khadijah memiliki kelebihan ini. Aisyah juga memiliki kelebihan yang ini dan ini dan ini. Masing-masing memiliki keistimewaan. Sehingga sampai pada akhir dari pembicaraan para ulama, gak ada kesimpulan mana yang lebih utama. Kedua-duanya utama. Perdebatan tidak selesai. Karena memang masing-masing memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka di masa Khadijah lah yang paling utama. Dan di masa Aisyah lah yang paling utama. Sampai-sampai Rasulullah SAW ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, man ahabban nasi ilaik? Siapa manusia yang paling kau cintai? Rasulullah SAW langsung menjawab, Aisyah. Karena di masa Aisyah ketika itu dijawab Aisyah. Kata beliau radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai? Abuha. Kata Nabi, Abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kedudukan Khadijah demikian mulianya, sebagaimana kedudukan Aisyah juga demikian mulianya radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, dikatakan, wa kanat qablahu 'inda Abi Halah. Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan janda, berumur kurang lebih 40 tahun. Sebelumnya pernah menikah dengan seorang yang bernama Abu Halah ibni Malik, salah satu orang dari Bani Usaid ibni Amr ibni Tamim, halifu Bani Abdiddar, yang sukunya bergabung dengan suku Bani Abdiddar. Fawaladat lahu, dan sempat punya anak dari Abu Halah, yaitu Hindun ibn Abi Halah dan Zainab bintu Abi Halah. Wa kanat qabla Abi Halah, dan bahwasanya sebelum Abi Halah dia juga pernah menikah dengan Atiq ibn Abid ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum. Fawaladat lahu, dan sempat punya anak juga dari Atiq yang bernama Abdullah dan Juwairiyah. Berarti menikah dengan Atiq mendapatkan Abdullah wa Jariyah, menikah dengan Abu Halah mendapatkan Zainab dan mendapatkan Hind. Kemudian menikah dengan Rasulullah SAW.
Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aisyah binti Abi Bakar as-Siddiq. Yang berikutnya Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha, anak dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa hiya bintu 7 sinin, dan beliau Aisyah masih berumur 7 tahun. Wa bana biha bin Madinah, sedangkan bana biha, membangun rumah tangganya itu di Madinah setelah berumur 9 tahun atau 10 tahun. Berarti dinikahi dengan akadnya masih umur 7 tahun, tetapi dukhulnya ketika berumur 9 atau 10 tahun. Walam yatazawwaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikran ghairaha, dan Rasulullah SAW tidak pernah menikahi wanita dalam keadaan perawan kecuali Aisyah. Tidak pernah menikahi perawan lainnya selain Aisyah. Berarti ini kelebihan, keutamaan Aisyah, satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah SAW dalam keadaan perawan, dalam keadaan bikran. Adapun yang lainnya dinikahi dalam keadaan janda. Yang lainnya semuanya dinikahi dalam keadaan janda. Satu-satunya yang dinikahi dalam keadaan bikr, dalam keadaan perawan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Zawwajahu iyyaha abuha, dinikahkan oleh bapaknya sendiri, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa asdaqaha, dan diberi mahar oleh Rasulullah SAW 400 dirham, 400 dirham. Yang berikutnya, wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Saudah binti Zam'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW juga menikah yang berikutnya dengan Saudah binti Zam'ah bin Qais ibni Abdi Syams ibni Abdi Wuddin ibni Nasr ibni Malik ibni Hisl ibni Amir ibni Lu'ay. Dinikahkan Rasulullah SAW dengan Saudah oleh Salih ibni Amr. Wa yuqal, dikatakan pula oleh Abu Hatib, atau yuqal Abu Hatib, dikatakan Abu Hatib ibni Amr ibni Abdi Syams ibni Abdi Wuddin ibni Nasr ibni Malik ibni Hisl. Dan Rasulullah SAW asdaqaha, memberikan sadaqnya, memberikan maharnya 400 dirham, 400 dirham. Wa kanat qablahu, karena beliau radhiyallahu taala anha dinikahi dalam keadaan janda, maka disebutkan kanat qablahu, sebelumnya pernah dinikahi oleh Sakran ibni Amr ibni Abdi Syams ibni Abdi Wuddin ibni Nasr ibni Malik ibni Hisl. Yang berikutnya Rasulullah SAW menikah dengan Zainab binti Jahshin ibni Ri'ab al-Asadiyah dari Bani Asad. Dinikahkan Rasulullah SAW oleh saudaranya sendiri, maksudnya saudaranya Zainab, yang kunyahnya Abu Ahmad ibni Jahash. Wa asdaqaha Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memberikan sadaq, memberikan maharnya 400 dirham, 400 dirham juga. Wa kanat qablahu 'inda Zaid, dan sebelumnya dia dinikahi oleh Zaid ibni Harithah, maula Rasulullah SAW. Tadinya dinikahi oleh maula, artinya pernah dinikahi, tentunya sudah terpisah, apakah dengan meninggalnya atau dengan diceraikan. Adapun Zainab binti Jahash karena diceraikan oleh Zaid. Zaid bin Harithah adalah maula, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dan diangkat sebagai anak.
Bahkan dikenal di masyarakat dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Dianggap seperti anaknya. Sampai turunnya ayat ud'uhum li abaihim. Atau ayat yang sebelumnya maka li nabiyyin maka Rasulullah SAW aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Rasulullah SAW bapak salah seorang kalian. Rasulullah SAW bukan bapak seorang kalian. Sampai pada kalimat panggillah dengan nama bapak-bapaknya sendiri. Maka yang tadinya terkenal dengan Zaid bin Muhammad, mereka kembali memanggilnya dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini barakallahu fiikum memiliki hikmah yang sangat besar. Yaitu benar-benar Zaid bukan anak Rasulullah SAW. Nah, buktinya istrinya telah diceraikan, dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Zaid orang lain dan jandanya bisa dinikahi oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Zainab binti Jahash memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yaitu dinikahkan oleh Allah secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha." Dan ketika Zaid telah memutuskan keputusannya untuk menceraikan dia, zawwajnakaha, kami katalah menikahkan engkau ya Rasulullah dengan dia. Zawwajnaka, ha, kaknya kepada Rasulullah SAW, haknya kepada Zainab binti Jahash. Dan disebut namanya Zaid oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak bisa ditakwilkan kemana-mana, nggak bisa ditafsirkan kemanapun. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Dan ketika Zaid sudah benar-benar menceraikannya, kami pun menikahkan engkau dengan dia. Lihikmatin, karena satu hikmah. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ummu Salamah. Yang berikutnya Rasulullah SAW juga menikahi wanita yang bernama Ummu Salamah atau kunyahnya Ummu Salamah binti Abi Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumiyah. Kunyahnya Ummu Salamah. Wasmuha Hindun, namanya Hind. Zawwajahu iyyaha Salamah ibni Abi Salamah, dinikahkan oleh Salamah ibni Abi Salamah, anaknya sendiri. Berarti anaknya Ummu Salamah yang menikahkan ibunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti bagaimana lafadznya? Aku nikahkan engkau, ya secara makna, dengan ibuku dengan mahar sekian, maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan aku terima nikahnya. Zawajtuka ummi. Dan itu boleh. Anak menikahkan ibunya. Kalau tidak ada yang lain dari wali-walinya, maka anaknya sebagai walinya. Anak laki-laki tentunya. Wa asdaqaha Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memberikan maharnya kali ini tidak berupa uang 400 dirham, tetapi dengan firashan hashuhu laifun wa qidhan wa sahfatan wa majishah, barang-barang, untuk menunjukkan bahwa mahar tidak harus dengan emas dan perak, tidak harus dengan uang, ternyata bisa pula dengan barang, dengan hamparan-hamparan permadani, dengan gelas-gelas dan piring, dan dengan penggilingan. Majishah disebutkan di sini arada biha ar-raha. Ar-raha itu alat menggiling gandum. Wa kanat qablahu 'inda Abi Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha tadinya adalah istri dari Abu Salamah ibni Abdul Asad, yang namanya Abdullah ibni Abdul Asad, dan memiliki anak Salamah wa Umar wa Zainab wa Ruqayyah. Memiliki 4 anak: Salamah, Umar, Zainab dan Ruqayyah.
dan dijuluki dengan kunyah dari anak pertamanya yaitu Salamah, Abu Salamah dan Ummu Salamah. Maka dinikahi Rasulullah SAW dalam keadaan kunyahnya tetap Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wa tazawwaja Rasulullah SAW Hafsah binti Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW juga menikahi anak perempuannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya dan kepada anaknya, yaitu bernama Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Zawwajahu iyaha abuha. Dinikahkan Rasulullah SAW dengan Hafsah oleh bapaknya sendiri, langsung oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 400 dirham. Rasulullah SAW memberikan sadaq, memberikan maharnya 400 dirham. Wa kanat qablahu 'inda Khunais ibn Hudzafah as-Sahmi. Hafsah juga dinikahkan dalam keadaan janda. Pernah dinikahi oleh Khunais ibn Hudzafah as-Sahmi. Berarti sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang paling dekat dengan beliau, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum, yang dua mertuanya, yang dua mantunya. Abu Bakar mertua Rasulullah SAW, Umar mertua Rasulullah SAW, sedangkan Uthman mantu Rasulullah SAW dari dua anak perempuannya, dan Ali mantu Rasulullah SAW dari satu anak perempuannya radhiyallahu taala anhum. Maka semuanya adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW dari sisi suhbah persahabatan, dekat dengan Rasulullah SAW dari sisi imannya, dan dekat dari Rasulullah SAW dari sisi nasab keluarganya, kerabatnya, karena mereka masing-masing memiliki hubungan famili. Ini mertua, ini mantu. Apalagi Ali bin Abi Thalib sebagai ponaannya. Maka ini semua menunjukkan keistimewaan dan keutamaan al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu Ummu Habibah. Rasulullah SAW juga menikahi Ummu Habibah. Namanya Ramlah. Ummu Habibah kunyahnya. Adapun namanya Ramlah binti Abi Sufyan ibn Harb. Anaknya Abu Sufyan bin Harb. Padahal waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Setelah Fathu baru beliau masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Ketika dinikahi dalam keadaan belum masuk Islam. Maka ketika datang bapaknya mau duduk di hamparannya, anak perempuannya menarik hamparannya dan menyatakan haram engkau duduk di atas ini sampai Rasulullah SAW mengizinkan. Untuk menunjukkan bahwasanya aku lebih mementingkan Rasulullah SAW daripada engkau wahai bapakku. Karena engkau masih kafir. Engkau tidak boleh duduk di hamparan ini sampai Rasulullah SAW mengizinkan. Maka ketika disampaikan Rasulullah SAW mengizinkan. Ini khonibina azakumullah, keistimewaan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Qala wa huma bi ardil Habasyah. Ummu Habibah juga memiliki keistimewaan yang unik yang tidak dimiliki oleh istri-istri lainnya. Zawwajahu iyyaha Khalid ibn Abi Sa'id ibn al-'As wa huma bi ardil Habasyah wa asdaqaha an-Najashi an Rasulullah SAW 400 dinar wa huwa alladhi kana khatabaha. Ummu Habibah dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan masih di negeri Habasyah. Dinikahkan oleh Khalid ibn Sa'id ibn al-'As di negeri Habasyah, dan maharnya diberikan kepadanya atas nama Rasulullah SAW oleh Raja Najasyi. Ini keistimewaannya, oleh Raja. Dan yang melamarnya langsung Raja Najasyi. Aku lamar engkau untuk Rasulullah SAW, untuk Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Walladhi kana khatabaha ala Rasulillah. Raja Najasyi yang mengkhitbahnya, yang melamarnya untuk Rasulullah SAW.
Wa kanat qablahu 'inda Ubaidillah ibn Jahsh al-Asadi, dan sebelumnya dia adalah seorang yang pernah dinikahi oleh Ubaidillah ibn Jahsh al-Asadi. Maka beliau pun dinikahi dalam keadaan janda. Dilamar langsung oleh seorang raja yang muslim. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa beliau masuk Islam, beriman dengan Rasulullah SAW, dan bahkan melamarkan untuk Rasulullah SAW, dan memberikan maharnya atas nama Rasulullah SAW dari beliau. Berapa? 400 dinar. Perhatikan, 400-nya sama. Tadi armot 400 dirham. Tapi ini 400 dinar, bukan dirham. 400 dinar dari seorang raja. Ini barakallahu fikum, apa yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dari istri-istrinya. Yang berikutnya masih ada sekian lagi, kita akan baca pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.